Siska dari Kepulauan Riau terlebih dahulu. Untuk Anda pemirsa yang ada di rumah, mari bersama kita buka Al-Qur'annya dan kita sama-sama akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Quran surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 202. Sekali lagi, Quran surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 202 yang ada di surat kedua, juz kedua. Oke, silakan dibuka Al-Qurannya terlebih dahulu bersama dengan Siska nanti dari Kepulauan Riau. Biar aman, kita jaga dengan Siska Mling. Cakep. Ini dia Siska, jangan berpaling. Oke, yuk, ini dia Siska Kepulauan Riau. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة
فأولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب والله سريع الحساب صدق الله العظيم. Siska Kepulauan Riau dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 202. Dan kita akan bahas bersama dengan guru-guru kita. Silakan Pak Kiai, Pak Nasrullah. Lagu apa aja tadi itu, Siska? Lagu Pertamanya Bayati, 2, setelah itu Sobah, Soba, habis Soba, baru Nahwan. Nahawan ya, bukan Nahwan ya, Ya. Nahawan. Nahawan, ya, Ya, Nahwan. Nahawan ya. Terus kemudian Ya, Siska, tolong diingat ya. Jangan terlalu panjang Ya, nanti Kak. mat arid lisukunnya ya. Coba baca Bismillahirrahmanirrahimnya lagi seperti tadi. Bismillahirrahmanirrahimnya diulang, coba seperti yang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini cukup segini. Tadi yang tadi lebih panjang lagi. Ah, tadi lebih Oke. panjang. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang sekali. Ya, 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 ya. Ya, tolong Jangan nunggu sampai nafas Jangan nunggu sampai nafas habis. Kalau sudah cukup gitu ya, Iya, Pak Kiai ya. yang jelas jangan lebih dari 6 harakat, Iya. Irfan. Ya. Nah, itu satu itu. Yang kedua, fadhkurullah. Fadhkurullahnya jangan dimainkan itu. Fadhkurullah langsung ya. Cari penempatan gerak lagu di yang ada matnya. Jangan fadhkurullah, fadhkurullah didiamkan di situ, jangan. Ya. Fadhkurullah. Ingat Siska ya. Kemudian sari'ul hisab. Sari'ul hisab itu dhammah, jangan sari'ul. Jangan sari'ul. Sari'ul. Ah, Ya, sari'u, bukan sari'u. Sariul. Ya, sari'u. Nah, itu Jirayut yang paling pinter tuh. Coba Jirayut, U-nya U. Seperti Mic-nya apa? Jirayut. Mic-nya Jirayut. Sari'ul Lagi hisab. Jirayut. Mic-nya Jirayut. Lagi Jirayut. Mic-nya Jirayut. Lagi. Mic-nya Jirayut. Innalillahi. Mic-nya. Mati. Belum dinyalain Jirayut. Sini. Pantesan dari tadi bau bangke gitu, Ustaz. Ada mic yang mati. Coba. Nah, Coba. Syariul Sari'ul Syariul hisab. Hisab. Coba Rara. Apa Ustaz? Sari'ul. Sariul. Jadi bukan sari'u, bukan o, tapi sari'u. Aulia bisa, Aulia?
Syari'ul betul itu. hisab. Ya ingat Siska ya. Syari'ul hisab. Ya, selebihnya lagu alhamdulillah ya. Suara alhamdulillah. Cuman ya, nanti tanya sama Pak Prof Agi nanti itu tes teknis nafas panjang seperti apa. Beliau nafas beliau juga cukup Emang tadi panjang. seperti apa ya nafasnya? Nafasnya agak kurang panjang. Yang heran Pak Kiai memuji Ustadz Agil katanya nafasnya panjang juga. Padahal Pak Kiai juga panjang. Emang pernah mengadu panjang-panjangan nafas nggak Pak Kiai? Sering kita trio. Oh iya, Trio? siapa saja? Pengajian haflah-haflah seperti itu. Istilah kata demonstrasi bacaan Al-Quran. Kita bertiga dengan Ustadz Muhajir, kalau enggak dengan Ustadz Haji Muhammad Ali. Itu kori-kori internasional semua itu. Pak Kiai, boleh nggak kalau demonstrasinya kita lihat sekarang? Boleh nggak berdua? Boleh satu ayat saja? Boleh. Boleh. Katanya memang sudah teman akrab dari lama ya? Semenjak dari Mekah kita dari tahun 76. Wah, lama sekali. 76 Irfan baru satu tahun. Baru satu tahun belajar jalan, ini sudah di Mekah. Iya, sudah. Masya Allah. Boleh Iya. kami dengan sangat hormat. Boleh nggak? mohon Ya. izin. Ya sudah ya. Boleh. Boleh. Ya. Ayo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal Masya Allah. Itu 5 ayat ya? Ikut tahan nafas. 5 ayat dalam satu nafas. Kan biasanya kalau di haflah lebih dari ini lagi. Cuman ini karena kami malu sama Bunda Soimah, jadi Loh, justru saya yang malu Pak Kiai. Iya dong. Ya Allah, ya Allah. Oh, Ih, merinding ya, bergetar banget ya. langsung kesombongan saya tiap hari langsung luntur. Oke. Kalau biasanya itu bertahan berapa lama paling panjang nafasnya? Berapa menit gitu? Iya, kalau masih muda dulu bisa 2 menit. Nah, itu nafas tuh 2 menit. 2 menit. 2 Itu lama sekali itu. Itu masih muda. Kalau di masa awet muda seperti ini, Jadi dikeluarkan dia sedikit-sedikit disesuaikan dengan hurufnya. Jadi ada tekniknya. Jadi mengaji ini baca Quran bukan kita bertanding untuk keras suaranya, tapi bagaimana menjadikan indah suara itu. jangan tinggi-tinggian, Kalau- kerasan gitu ya. Iya, kalau bertanding keras suaranya itu namanya lomba azan. Oh iya. Iya kan, bertanding Iya, keras. iya, iya, Kalau iya. ngaji ini indah deh. Ya. Jadi dikeluarkan sedikit-sedikit ya. Saya bacakan misalnya Qul huwallahu ahad ya. Satu Boleh, nafas ya. Pak Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Rahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid
Masya Allah. Kalau bisa dibawa lagi dengan sabah. Coba gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah, Masya Allah. Panjang sekali ya. Dan kita jujur ini bukan cuma terpesona dengan panjangnya nafas, tapi bagaimana sampai dengan saat ini itu semua bisa terjaga dan bacaannya begitu tartil, Masya Allah. Kami sangat malu. Betul. Kita tuh terbiasa melihat penampilan para penyanyi. Iya, iya. Duet dengan suara tinggi, suara nafas panjang. Tapi ketika dibawakan Al-Quran dengan begitu nafas panjang, dengan kekompakan juga, itu getarnya berbeda. Ini Beda, lebih sangat beda. sangat jauh ya. Beda, Tidak jauh. bisa dibandingkan. Nggak bisa. Ra, Beda. Berbeda ya. Masya Allah ya, Ra, Ra. Rara bisa, Rara. Ra, Masya Allah, apa? Menangis Rara, kasihan ya Allah. Ra, Nangis. apa yang dirasakan, Ra? Dihayati. Hayati. Rara malu. Nyesel dulu. Ngaji. Insya Allah nanti terus belajar Rara ya. Seperti saya pesan kemarin, Rara, dari obrolan kita Rara teruskan mengaji ya. Walaupun waktu yang sempit, usahakan terus mengaji. Sebentar Pak Kiai. Ra, emang dulu Rara mengaji usia berapa? Dari umur 3 tahun tuh Rara udah ngaji. Kan ayah Rara yang ngajar. Almarhum. Ayah langsungnya ngajar. Iya, langsung, tapi enggak yang pakai lagu, jadi cuma belajar tajwid aja. Terus Ra. Terus dulu kalau ayah sakit tuh, pas Rara udah masuk SMP, Rara tuh disuruh ayah ngajarin anak-anak didiknya gitu. Tapi Rara kayak merasa belum pantas gitu, Pak Ustadz. Karena dulu kan ayah Rara kan sering sakit, jadi anak-anak kan udah pada datang di rumah. Ya Rara, kamu ngaji gitu, ajarin anak-anak. Masih sampai sekarang tuh masih kayak, ya Allah gimana kalau aku ngajarnya salah sama anak-anak kemarin. Bapak Rara tuh suka ngajar ngaji juga. Datang murid-murid ke rumah. Iya, karena kan ayah Rara kan kakinya kan udah nggak terlalu bisa jalan jauh, jadi ngajarnya di rumah. Ya. Terus belajar ngajinya, kenapa Rara tidak dilanjutkan dulu? Jadi pas belajar ngaji lagu, Rara tuh belajar sama tetangga, ada tetangga ibu-ibu. Belajarlah ngaji, tapi cuma sebentar. Tuh nggak Rara lanjutin, kayak Rara merasa nyesel banget gitu, Pak Ustaz. Ya. Terus pas SMA juga Rara belajar ngaji, juga ada eskul musabaqah. Tilawah, ya. Rara juga belajar ngaji sama Bapak Samsul namanya. Tapi tidak terlalu dalam nggak lagi. dilanjutin juga, Pak Ustadz. Jadi kayak udah ada kesempatan gitu, tapi nggak Rara lakukan dengan baik gitu, Pak Ustadz. Betul. Gitu, Pak Ustadz. Betul. Dan kemarin Rara cerita, ketika Bapak meninggal, Rara persembahkan bacaan ayat suci Al-Quran untuk almarhum, betul? Iya. Bersama dan adik tercinta. Jadi pas acara tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, itu Rara disuruh ngaji. Terus adiknya Rara yang bacain artinya gitu, Pak Ustadz. Surat apa Ra saat itu, masih ingat gak? Surat Al-Baqarah ayat 153. Coba Ra, bacain buat almarhum. Karena beliau, Rara bisa mengaji, mengerti huruf hijaiyah satu demi satu, dirangkai ayat demi ayat, dan itu akan menjadi amal jariah untuk almarhum, mengalir terus. Bacakan Ra. A'udzu billahi minasy syaithanir
rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah, Masya Allah. Iya. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Masya Allah. Allah, Allah, Allah. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. Oh, Masya Allah. Setiap Luar yang biasa. bernyawa pasti akan merasakan mati. Dan berbicara mengenai orang tua, Pak Ustadz, tidak hanya Rara yang sudah kehilangan sang ayah, tapi juga Irfan yang mungkin
sembari tadi Rara membacakan ayat suci Al-Quran, teringat dengan sang apa? Sudah berapa tahun apa pergi? Bapaknya Rara dan ayah saya itu meninggal mirip ya, Ra? Saya November. Ayahnya Rara Desember. Jadi kita berdua tuh suka saling curhat, rindu kita kepada orang tua kita. Jadi sepanjang Rara membaca Al-Quran, terbayang waktu kecil saya sempat mogok nggak mau mengaji di madrasah, pada posisi madrasah nempel dengan rumah. Apa saya karena ketegasannya sampai menyeret saya disiram pakai air, dibawa lagi ke madrasah, didudukan di kursinya di depan ustadz dalam berkondisi basah kuyup. Saat itu saya kesal sekali. Saat itu saya mau marah pada ayah saya. Kenapa sangat kejam saat itu. Tapi sekarang ketika saya sudah punya anak, saya tahu kenapa orang tua saya melakukan itu. Karena hanya agama yang bisa membuat kita terjaga menjalani di dunia ini. Jadi tadi betapa bersyukurnya ayahnya Rara, huruf demi huruf, ayat demi ayat dibacakan, mengalir pahala untuk almarhum Ra. Berbahagia sekali beliau di alam kubur sana. Jadi makasih apa udah memaksa Irfan untuk belajar agama saat itu. Makasih Pak. Lara, sampaikan makasih kepada Bapak. Gak akan ada kata yang bisa ngungkapin rasa terima kasihnya Rara untuk ayah. Terima kasih atas ketegasan ayah yang sudah selalu ajari untuk beribadah, untuk mengerti dengan Al-Quran. Sampai akhirnya Rara tahu sebenarnya inilah yang sangat berguna, inilah yang sangat bermanfaat daripada seluruh harta yang ada di dunia. Terima kasih, terima kasih. Rara harap ya di atas sana selalu mendoakan Rara agar bisa selalu menjadi anak yang soleha untuk keluarga dan juga untuk Rara. Amin. Dan jadi orang yang bermanfaat untuk semuanya. Amin. Kita yang harus mendoakan mereka, Ra. Apa yang sudah tinggalkan oleh orang tua kita lakukan sebaik mungkin di dunia, dan itu akan mengalir untuk mereka. Kita yang mendoakan mereka. Setiap kali teringat, bacakan Al-Fatihah, niatkan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Terus kita mintakan ampun untuk mereka yang telah meninggal dunia. Maka setiap kali doa minta ampun kepada Allah untuk kedua orang tua kita, insya Allah derajat mereka terus diangkat oleh Allah, sehingga mereka pun bertanya, ya Allah, kenapa derajat kami ditambah mulia terus? Kenapa? Karena anak kamu sering mendoakan kamu, karena anak kamu sering memintakan ampun kepada kamu, karena anak kamu sering membacakan Al-Quran untukmu. Ya, insya Allah juga Syara dan Irfan juga dan untuk kita anak yang soleh dan solehah ya. Karena itu salah satu yang ditinggalkan saat kita nanti di dalam kubur. Termasuk pemirsa barangkali, insya Allah mereka semua akan mengamalkan ini. Jangan sampai lupa dengan orang tua kita. Baik, insya Allah. Oke. Untuk Siska ya, betul ya? Ya, Siska. Assalamualaikum Siska. Ya. Ternyata pembahasan kita sampai dengan saat ini luas sekali ya. Ini nasihat dari Kiai Nasrullah tadi tidak hanya untuk kita, tapi tidak hanya untuk kita yang ada di studio maksudnya, tapi untuk semua termasuk Siska juga. Mudah-mudahan bisa mengamalkan ya. Oke? Ya. Baik, kita kembali menuju ke Profesor Said Akil, silakan. Iya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siska, apa kabar? Sehat? Sehat? Alhamdulillah, baik Ustaz. Iya. Topik kita malam hari ini adalah keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kira-kira ayat yang mana dari ayat yang dibaca tadi menunjukkan topik kita pada malam hari ini? Iya. Yang mana ayatnya? Seimbang. Pada ayat 201 Ustaz. Enggak, dari ayat yang dibaca tadi. Ya. Dari ayat yang dibaca tadi itu, ayat mana yang menunjukkan keseimbangan? Kita perlu keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ya, langsung dijabarkan mungkin boleh Siska, silakan. Apa isinya? Artinya? Oh. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, silakan. Adapun ayat yang berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, pada ayat 201 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Benar sekali. Benar sekali. Jadi kita meminta tidak hanya dunia, tapi kita juga minta untuk akhirat. Ya. Inilah keseimbangan, ya, keseimbangan. Maka kehidupan kita di dunia ini adalah untuk mengantarkan kehidupan akhirat itu. Kehidupan dunia tidak ada yang kekal, tapi kehidupan akhirat itulah yang kekal. Tapi Prof, kalau misalnya kita mau minta sama Allah, ya Allah berikanlah saya atau berikan hamba kekayaan yang ada di dunia ini, boleh? Boleh. Dunia kita cari, tapi jangan sampai kita lupa dengan akhirat. Itu ya, karena harus jadi seimbang. kita perlu, berarti. kita masih hidup di dunia, belum hidup di akhirat. Maka kita perlu kita cari. Kalau sudah di akhirat nanti, kita menginginkan sesuatu, baru terniatkan saja. Sesuatu yang kita inginkan sudah ada di depan kita. Masya Allah. Ya, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Saya kepengen makan apel misalnya. Di Indonesia cari dulu kita, di dunia Pasar cari dulu, ke pasar dulu. Belum tentu apel yang bagus kita dapatkan, tapi di dunia dijamin, di akhirat nanti itu dijamin kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, ya dengan kualitasnya tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan ganjaran sebagai pembalasan itu di akhirat nanti. Baik. Maka dari itu untuk semuanya kita juga berlomba-lomba ya untuk mengejar akhirat juga, tidak hanya dunia. Dunia boleh dikejar, tapi jangan lupakan akhirat. Terima kasih Profesor. Terima kasih banyak. Dan untuk Siska juga terima kasih banyak. Kita akan berjumpa lagi nanti untuk memberikan pengumuman kepada ketiga Qori'ah. Dan untuk Anda pemirsa, kami akan kembali di Indonesia Mengaji. Jangan kemana-mana, tetap di Ramadan di rumah saja. Bulan yang penuh berkah, syukur kita bisa